Ya, TV Polytron ya, TV Polytron tabung cembung, TV legendaris ini ya. Peralihan merek dari Digitech zaman dulu. Ya, kerusakan TV ini ketika disetel mati total ya. Jadi lampu indikator tidak menyala. Kemudian setelah dimatikan ya, saklar dimatikan, di off kan, kemudian ditunggu beberapa detik, terlihat lampu indikator langsung menyala sesaat, langsung mati ya. Jadi seperti ini ya, ketika ditekan, di on kan, dia tidak menyala sama sekali dan TV tidak hidup ya. Kemudian setelah kita matikan, kita tunggu beberapa detik ya, terlihat lampu indikator menyala ya. Kita ulangi, mati, kemudian kita matikan, tunggu beberapa detik ya, menyala sesaat tapi tidak hidup ya, hanya menyala sesaat seperti itu, yang membuktikan bahwa bagian switching regulator itu masih bekerja ya. Oke, langsung kita buka saja. Ya, kita lepaskan dulu kabel-kabel untuk memudahkan ya, diantaranya kabel speaker, kabel saklar, kabel dijaus ya, atau pembuang magnet. Karena kabel saklar tadi kita lepas ya, maka untuk ngetesnya ya kita kasih kabel langsung seperti ini.
Jadi dikasih kabel seperti ini sebagai ganti saklar ya, supaya memudahkan kita dalam ngetes ya. Langsung kita tes, kita colokkan tegangan, dan ini skala 250 volt DC ya. Kita ukur langsung di B+ 115 nya ya. Di sini tidak ada tegangan ya. Oh, ada tapi kecil, sekitar sekitar 17 volt. Namun ketika kita cabut colokannya, dan dia naik sesaat ya. Kita tes di B+ masukannya, ini normal. B+ 115 kecil, kemudian kita tes di titik ini ya. Titik 50 volt. Ini juga kecil. Jadi semuanya kecil. Kita cabut. Kita tes apakah ada short di B+ 115 nya ini. Ternyata tidak short ya.
Ya, setelah dicari ya, jadi TV Polytron ini tegangannya drop, tegangan B plus 115 nya drop kecil sekali, dan itu bukan standby ya. Jika standby itu sekitar 70 volt ya, tapi ini tadi sangat kecil sekali. Kemudian tegangan yang lain pun di titik 50 volt ini drop, 14 volt pun drop. Setelah itu kita paksa agar TV ini selalu on ya, karena masih curiga, siapa tahu masalah on off nya ini yang bermasalah. Jadi saya paksa supaya switching regulator ini selalu on, supaya tegangannya normal, dengan cara menonaktifkan basis transistor T505 ini ya. Ya, T505. Untuk jenis TV Polytron yang lain, simbol transistor atau kode transistor ini beda, bukan T505 ya. Tapi ini Polytron yang jenis tabung cembung ya. Ini menggunakan transistor T505 sebagai triggernya. Jadi dinonaktifkan basis transistor T505 ini sehingga switching regulator ini seharusnya normal ya setelah dinonaktifkan ini. Tapi kenyataannya tegangan masih drop di bawah 50 volt tadi ya, sangat kecil sekali, dan juga tegangan-tegangan yang lain. Jadi disimpulkan kerusakannya itu benar-benar berada di switching regulatornya, dan kecurigaan pertama kali yaitu di bagian feedback ya. Feedback yaitu yang paling umum kita menganalisa feedback ya di sini ya, di IC optocoupler dan juga IC 431 ini ya, KIA 431 ini sudah diganti, ternyata masih tetap drop. Kemudian dicoba juga dengan mengganti ini ya, R505 ini yang menuju ke ground, karena saya pernah mengalami juga ya, tegangan drop itu disebabkan oleh resistor di feedback ini yang mengarah ke ground ya, R505 senilai di sini 2K3 ya. Ya, nomornya memang 2K3. Kemudian karena sulit mencari nilai yang pas 2K3, saya ganti dengan resistor umum 2K2 ya. Ternyata dia juga masih drop. Ya. Jadi membingungkan ya. Kemudian setelah di feedback ini tidak membuahkan hasil ya, diganti optocoupler, kemudian IC KIA 431 nya ini, kemudian resistor R505 yang ke ground ini masih belum membuahkan hasil. Akhirnya dicoba dicuci ya, dicuci menggunakan thinner di bagian switching regulator ini. Setelah dicuci, dia seolah-olah normal ya, tegangan keluar normal dan TV pun bisa hidup. Tapi setelah TV ini didiamkan semalam, ternyata pagi harinya saya setel kembali drop ya, TV tidak bisa hidup lagi dan tegangan drop lagi di bawah 50 volt di B plus 115 nya, dan yang lainnya pun drop ya. Yang jelas dropnya ini bukan masalah TV ini sedang standby, tapi murni kerusakannya ada di
switching regulator, khususnya bagian primer ya. Kemudian secara tidak sengaja saya menyolder satu titik ya. Jadi bisa dipastikan hanya satu titik yang saya solder di C523 ini. Ya, di C523 ini yang berhubungan dengan transistor T508 di bagian switching regulator bagian primernya. Setelah saya solder ulang kakinya ya, itu tegangan langsung normal. Ya. Jadi karena saya belum menyolder bagian yang lain, hanya satu titik ini saja langsung normal, berarti bisa disimpulkan penyebab utamanya ya di sini C523 ini. Dan ini pun masih tanda tanya juga ya. Penyebabnya itu apakah kapasitor ini bermasalah karena suhu ya, karena sedang pada posisi dingin dia berubah nilai kapasitansinya, atau karena memang solderannya yang kendor ya. Yang jelas setelah saya solder satu titik di kaki kapasitor ini, TV langsung normal ya. Bisa dicoba tadi ya. Coba kita tes lagi saja. Di sini kapasitor dalam keadaan not koneksi ini, tidak saya hubungkan. Kemudian kita tes tegangan ya, kita colok ya, sangat kecil sekali, di bawah 50 volt, kemudian langsung turun. Dan kemudian kaki dari kapasitor ini saya hubungkan ya, dia langsung normal ya, di tegangan 100 volt. Oke. Ketika dilepas pun dia tegangan masih tetap, kemudian ketika dicabut selanjutnya dicolok lagi, kembali tegangannya drop. Ya, kembali tegangannya drop. Kita hubungkan lagi, tegangan langsung normal. Jadi daripada ragu-ragu kapasitor ini apakah penyebabnya karena nilai kapasitansinya yang bisa berubah oleh suhu, ataupun karena solderan yang leleh ya. Jadi daripada ragu-ragu, lebih baik kita ganti saja kapasitor ini. Kita coba cabut. Ya, kapasitor jenis Miller ya ini. Ini nilainya 183. Oke, kita ganti saja kapasitor ini. Oh ya, sebelumnya coba kita tes menggunakan tester ya, menggunakan ESR.
Di sini terbaca 17 NF atau 173,9, berarti hampir mendekati 183, 18N. Ya, 183. Sebenarnya nilainya masih normal ya. Tapi daripada kita ragu-ragu, lebih baik kita ganti saja kapasitor ini, C523. Selalu gratis ongkir dan bebas biaya admin. Download aplikasi Aladin Mall dan